Haleluya, shalom Bapak Ibu, ketemu lagi ya. Hari ini kita akan melanjutkan, kalau kemarin kalau saya boleh kasih judul, berproses dan berprogres part yang pertama. Kita kemarin sedang membahas kisah seorang tokoh yang luar biasa, namanya Daud. Kalau Bapak Ibu ingat ya, Daud, saya ulangi sedikit supaya sebagai pengingat. Daud sejak dari kecil, mungkin dari bayi, dia mengalami proses yang tidak enak. Daud tidak pernah tahu, belum pernah atau tidak tahu apa yang akan nantinya terjadi pada dirinya. Daud tidak tahu bahwa nantinya dia akan menjadi raja. Dia tidak tahu. Tapi Allah kita, dia tahu persis karena dia menciptakan Daud dengan sengaja. Dan Daud harus melewati proses. Dan Daud harus berprogres menghadapi Goliat. Di awal Daud mesti menghadapi binatang buas. Dia menghadapi Goliat, menghadapi Saul. Sampai akhirnya Daud menjadi raja. Tapi Daud tidak pernah dapat mimpi atau apa. Sejak dari kecil dia nanti akan jadi raja, dia tidak tahu. Nah, hari ini kita akan membahas satu tokoh yang namanya Yusuf. Sedikit berbeda antara Daud dengan Yusuf, sedikit berbeda. Kalau Yusuf sejak dari muda dia sudah mendapat visi, saudara. Yusuf ini sudah mendapatkan mimpi beberapa kali bahwa dia akan menjadi pemimpin bagi saudara-saudaranya, bahkan bagi ayah ibunya. Dia mendapatkan mimpi saat dia masih muda. Saya yakin dan percaya kalau kita sebagai Yusuf, waktu kita mendapat mimpi atau mendapat visi, atau kita mungkin dinubuatkan oleh hamba Tuhan, kamu akan menjadi pemimpin, kamu akan menjadi presiden mungkin, atau kamu akan menjadi gubernur. Betapa senangnya kita. Nah, saya yakin dan percaya Yusuf juga mengalami yang sama. Dia pasti senang sekali. Nanti Bapak Ibu baca. Nah, kisah tentang Yusuf saya akan langsung simpulkan. Yusuf mimpi dua kali. Yang pertama adalah mimpi Yusuf tentang berkas-berkas gandum Yusuf yang tegak berdiri. Lalu datanglah berkas-berkas gandum saudara-saudaranya yang lain dan sujud menyembah berkas gandum Yusuf. Ini mimpinya. Coba kalau Bapak Ibu mimpi seperti ini rasanya kan wow. Yusuf menjadi pemimpin dan saya yakin dia senang banget. Sudah begitu, dia mimpi yang kedua. Mimpi yang kedua adalah tentang matahari, bulan, dan 11 bintang yang menyembah Yusuf. Bulan, matahari, dan bintang 11 bintang menyembah Yusuf. Makin jelas mimpinya Bapak Ibu. Yusuf menjadi seorang pemimpin. Wow, kalau kita dapat mimpi itu, hati kita akan meledak. Wow, aku akan menjadi orang yang luar biasa, kira-kira gitu. Bahkan bisa jadi gubernur, bisa jadi presiden. Tapi sekali lagi, part yang kedua tentang berproses dan berprogres ini, semua mesti melewati proses yang ada dan kita wajib berprogres sampai kepada apa yang diterima Yusuf dalam mimpinya itu terjadi. Ini misalnya kalau saya jadi Yusuf, begitu dapat mimpi itu, seneng dong pasti. Orang tuaku juga pasti seneng. Bapaknya Yusuf nih seneng banget si Yakub ini. Nah, waktu umur 17 tahun, mulailah proses itu terjadi, saudara. Yusuf ini disuruh Yakub untuk ngantar makanan kepada saudara-saudaranya, dan kita tahu Yusuf ini yang seorang idealis karena dia mendapatkan mimpi, dia yakin, dia aminkan itu. Begitu sampai kepada saudara-saudaranya, Bapak Ibu tahu apa yang diterima oleh Yusuf? Yusuf dilecehkan. Yusuf dibully. Yusuf dipermalukan.
Bahkan mungkin Yusuf juga dianiaya oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya yang melakukan itu, bukan orang lain. Kalau orang lain yang mengerjakan itu, mungkin Yusuf tidak begitu sakit hati. Tapi Alkitab berkata ini saudara-saudaranya yang benci kepada Yusuf. Karena Yusuf mendapatkan mimpi. Dan Yusuf seorang idealis menurut saya yang demikian bangganya dengan itu. Saudara-saudaranya tidak suka, saudara. Dia dihina, dibully, dilecehkan, bahkan mungkin dianiaya oleh saudara-saudaranya sendiri. Saja kalau Bapak Ibu semua merenungkan ini, kalau ini terjadi pada diri kita. Pernah enggak saudara mengalami, saudara, Bapak Ibu saudara dilecehkan, dihina oleh saudara kita sendiri? Orang yang dekat dengan kita, bukan orang luar. Bahkan orang tua kita sendiri melecehkan kita. Ini proses yang harus dilewati oleh Yusuf. Ini proses yang harus saudara dan saya juga harus lewati. Supaya sekali lagi tujuan penciptaan Allah yang disengaja itu terhadap kita terjadi. Mesti melewati proses dan harus berprogres. Saudara bisa bayangkan waktu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering, yang mungkin ada airnya sedikit becek. Mungkin Yusuf berteriak, kakak tolong keluarkan saya. Ini kakaknya yang masuk. Mungkin kakaknya yang dari atas membuli, menghina, berkata demikian. Kamu bukannya sebagai pemimpin, bukankah kami semua harus menyembah engkau seperti mimpimu? Sekarang kamu keluar sendiri dong. Kalau memang kamu nanti akan menjadi pemimpin bagi kami. Mungkin saudara-saudaranya menghina seperti itu, saudara. Dibiarkan. Tidak dicatat berapa lama di dalam sumur, berapa jam. Tapi pasti perlakuan itu membuat sakit hati Yusuf. Saudara bisa bayangkan kalau kita jadi Yusuf, sakit hati kita kepada saudara-saudara kita seperti apa sih? Tapi sekali lagi Tuhan ingin proses itu terjadi. Supaya nanti kalau akhirnya 13 tahun kemudian Yusuf yang menjadi penguasa di Mesir, dia dapat menjadi penguasa yang baik dan benar. Dia mesti melewati proses itu. Dan dia harus berprogres. Sampai akhirnya dia dikeluarkan dari sumur. Bapak Ibu ingat peristiwa itu? Dia pikir Yusuf bebas. Enggak. Ternyata dia dijual menjadi budak, saudara. Budaknya siapa? Pak Potifar. Jadi budak, saudara. Saudara bisa bayangkan jadi budak tuh nggak enak. Jadi pembantu aja tuh nggak enak, saudara. Pembantu masih dihargai, ini budak. Dia harus melewati proses menjadi budak yang tidak enak, saudara. Kalau dia tidak mengikuti, bahkan mengikuti perintah orang majikannya, dia mesti dipukul. Belum tentu dia dikasih makan. Dia melewati itu semua. Ini Yusuf. Sampai akhirnya dia berprogres. Dia menjadi budak yang baik. Sampai akhirnya diberikan tanggung jawab oleh Potifar. Naik lagi. Sampai akhirnya kalau saya boleh berkata, dia menjadi penguasa harta Potifar. Kalau Potifar punya PT, dia jadi CEO-nya. PT Potifar Lancar Jaya mungkin. Dan dia menjadi CEO-nya. Dia pikir setelah menjadi CEO itu prosesnya selesai, saudara. Enggak, ternyata. Karena Yusuf ini ganteng, badannya six pack, bagus. Istri Potifar ini kepencut kepada Yusuf. Apa yang dilakukan Yusuf? Dia mau keluar dari yang zona nyaman itu untuk melewati proses lagi. Sampai akhirnya dia masuk ke penjara. Diproses lagi di dalam penjara. Tapi perhatikan, Yusuf selalu berprogres. Bahkan di dalam penjara pun Yusuf berprogres.
Sampai akhirnya Yusuf menjadi kepercayaan sipir penjara. Nah, kita tahu akhirnya di situ dia menerjemahkan mimpi dan sampai akhirnya singkat cerita. Tapi itu 13 tahun. 13 tahun. Cukup lama. Artinya, saudara dan saya, walaupun tidak enak proses yang kita lewati, kita tetap harus berprogres. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Bapak Ibu dan saya saat ini, atau kita semua. Tapi kalau saat ini kita sedang berproses, saudara, nggak apa-apa. Kita sedang punya masalah, kita sedang merasakan yang tidak enak, tetap kita lakukan berprogres. Kita mesti melakukan atau mau mengerjakan service of excellence dimanapun juga kita berada. Supaya progres kita makin hari makin bagus. Makin hari makin bagus. Makin hari makin bagus. Sampai akhirnya tujuan akhir. Tujuan penciptaan Tuhan atas diri kita, saudara dan saya. Yang disengaja itu. Yang punya maksud dan tujuan yang spektakuler. Itu terjadi. Saya berdoa hari ini kita belajar seperti Yusuf. Kalau kemarin kita belajar seperti Daud, hari ini kita belajar seperti Yusuf yang mau berproses. Jangan takut untuk berproses, karena Tuhan menyediakan penolong bagi kita. Jangan menolak proses, karena Tuhan menyukai proses. Bapak Ibu ingat bagaimana orang Israel keluar dari tanah Mesir, butuh proses 40 tahun sampai ke tanah Kanaan. Dalam proses itu mestinya kalau umat Israel saat itu mau berprogres, dia mengikuti apa yang Tuhan mau, prosesnya mungkin tidak terlalu lama, saudara. Tapi lihatlah, semuanya mesti harus melewati proses. Dan kita harus berprogres. Jangan menolak proses. Nikmati. Jangan takut. Kenapa? Karena Dia mengirimkan penolong, Roh Kudus mendampingi kita, menyertai kita, menolong kita, mengarahkan kita, menasehati kita kalau kita salah, memberikan petunjuk bagi kita, supaya kita berprogres dan mencapai tujuan yang Tuhan inginkan. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa Bapak Ibu bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran tentang satu tokoh yang luar biasa yang bernama Yusuf ini. Hamba-Mu yang mau berproses dan mau berprogres sampai akhirnya kepada tujuan akhir dia menjadi penguasa, dan bahkan bukan hanya penguasa Mesir. Yusuf adalah pemimpin yang menyiapkan umat Allah, umat Israel, Yakub dan semua anak-anaknya. Ini Yusuf. Karena kami tahu Tuhan, kalau Engkau menciptakan kami dengan sengaja, Engkau selalu punya tujuan, Engkau selalu punya maksud, dan itu maksud yang luar biasa. Oleh sebab itu kami mau berproses dan kami akan berprogres. Biar kami semua jemaat Kahal ini mau menikmati proses yang ada. Walaupun tidak enak, tapi kami mau berproses supaya kami berprogres. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus terima kasih. Hormat, pujian, kemuliaan bagi Engkau. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya.